Tuhan Yesus mengasihi saudara. Seperti ketika kita mengakhiri tahun 2019, memasuki tahun 2020 yang lalu, misteri apa gerangan yang akan terjadi di depan, tidak ada satupun orang yang tahu. Ternyata monster COVID yang muncul dan memulangkan banyak orang. Saudara, hingga kini eskalasi penularannya terus meningkat. Demikian juga tahun ini tetap jadi misteri bagi siapapun. Tetapi jangan saudara kejut. Jadikan bencana COVID ini sebagai prepare yang bagus untuk melakukan pembenahan dan fokus pada kekekalan ke depan. Saudara-saudaraku, apa yang jadi bagian kita, mari kita lakukan. Dunia dengan segala eksistensinya berubah-ubah, tidak kekal. Ia sedang menuju kepada ketiadaannya, yaitu lenyap. Saudara-saudara, janganlah kita terlelap. Berbahagialah saudara yang berjaga dan tetap setia hidup di dalam masa penantian ini. Penantian yang sulit. Bangunlah persekutuan yang intim dengan Kristus. Saudara-saudaraku, mari kita isi minyak pelita kita. Bertekunlah dalam penantian. Hari ini ada kabar baik bagi kita. Saudara-saudaraku, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, semua ini disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara-saudaraku, tentu saja Alkitab berbicara untuk cakupan yang menyeluruh, baik hal yang bernama berkat maupun hal yang bernama musibah atau bencana. Saudara-saudaraku, dari objek yang misteri di atas itu bisa hal yang menyenangkan dan mengejutkan serta menyedihkan, bisa berkat yang menyenangkan. Bila objek bencana yang datang, perlindungan dan kasih karunia-Nya tetap disediakan bagi kita. Kita ada sekarang ini oleh karena kasih karunia Kristus di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, jika ada anggota keluarga yang dipanggil pulang, Tuhan berjanji akan mendatangkan kebaikan bagi keluarga yang ditinggalkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita adalah sepanjang saudara dan saya mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, seperti apa definisi orang mengasihi Tuhan? Yakni jika kita menyadari bahwa di luar Kristus kita berada di bawah hukum dosa dan kematian. Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah Yahweh yang telah berinkarnasi ajaib menjadi manusia, mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba hina dina, menderita sengsara dan mati di kayu salib sebagai pengganti hidup berdosa kita. Pengorbanannya yang memungkinkan saudara dan saya kita selamat dari kutuk dosa dan kematian. Oleh darahnya kita ditebus dan diampuni, saudara-saudaraku, dan diberi kuasa untuk menjadi anak Allah, ahli waris kerajaan Allah, orang-orang percaya yang berhak menerima janji-janji berkat Allah kepada Abraham dan keturunannya. Kitalah anak-anak yang terjanji dimaksud. Saudara-saudaraku, kita sudah diberkati Tuhan. Kita sedang diberkati Tuhan, dan kita terus diberkati oleh Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Saudara-saudaraku, sampai di sini, jika saudara kita sadar, kita eling, kita mengerti, kita paham, maka saudara kemudian terdorong untuk berbuat kasih kepada Tuhan, untuk membalas kasih Tuhan. Saudara-saudaraku, kita terdorong untuk tekun berdoa dan bersyafaat. Kita terdorong untuk tekun bersaksi. Kita didorong untuk tekun melayani. Saudara-saudaraku, kita berhutang kepada Tuhan. Dan dengan apa kita membayar hal itu? Maka Tuhan mau supaya kita berdoa, kita bersaksi, kita melayani. Saudara-saudaraku, Tuhan sangat mengasihi kita. Dengan apa kita membalas kasih-Nya?
banyak-banyaklah berdoa syafaat, bersaksi, dan banyak melayani Tuhan. Serahkan hidup kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, hari ini saya mau berdoa untuk setiap kita. Mungkin ada saudara yang mau menyerahkan hidup kepada Tuhan, yang siap dan sedia jadi saksi Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Taruh kedua belah tangan saudara di dada. Ikuti saya berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, setelah kami mendengarkan firman Tuhan, kami sadar betul bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Oleh kasih Tuhan, Tuhan mati ganti kami. Oleh darah Yesus, Tuhan menyucikan dan menebus kami. Hari ini kami memang berhutang dengan Tuhan. Kami mau membalas kasih Tuhan. Kami terdorong hari ini oleh lawatan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Jadikan kami saksi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, mungkin ada saudara yang bergumul dengan penyakit. Hari ini saya mau berdoa bagi saudara yang sakit. Karena Tuhan berjanji untuk kesembuhan saudara. Letakkan kedua belah tanganmu di atas bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang oleh karena Tuhan berjanji bahwa sesungguhnya penyakit kamilah yang sudah ditanggungnya dan kesengsaraan kami yang sudah dipikulnya. Tuhan juga berjanji bahwa tanda-tanda heran akan menyertai orang percaya. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, maka penyakit dilenyapkan, orang sakit disembuhkan. Tuhan Yesus sudah menggenapi nubuatan kitab Nabi Yesaya bahwa Yesus sendiri sudah menanggung segala penyakit kami di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kami yang sudah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilurnya kami sudah disembuhkan. Itu sebabnya hari ini kami tumpang tangan dengan iman dan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kami usir penyakit, kami cabut penyakit, dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami beriman, dan Tuhan menjamah dan menyembuhkannya. Dalam nama Tuhan Yesus jadilah sembuh. Haleluya. Saudara-saudaraku, hari ini mungkin si jahat mengikat saudara dengan depresi, dengan ketakutan, dengan perasaan cemas, putus asa, pesimistis, bimbang. Ada roh kompulsif mungkin, yaitu setan yang mendorong dan memaksa saudara melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Saya mau berdoa untuk itu kepada saudara. Mari kita bersama-sama mengusir setan. Bapa dalam Yesus, terima kasih buat firman Tuhan bagi kami. Dengan iman kami supaya anak-anak-Mu menghampiri Engkau, dan kami ingat janji-Mu bahwa apa yang kami ikat di bumi terikat di surga. Itu artinya Tuhan sepakat dengan kami, dan Tuhan memberikan kepada kami kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kami. Itu sebabnya hari ini kami berdoa. Kami juga ingat tanda-tanda heran menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Itu sebabnya hari ini kami usir roh stres, depresi di dalam nama Yesus. Kami usir roh ketakutan, roh putus asa, roh pesimistis, roh cemas dan bimbang, roh kompulsif, semua roh-roh jahat lainnya. Kami ikat hari ini di dalam nama Yesus. Roh jahat yang mengikat saudara-saudara kami, di dalam doa hari ini kami hancurkan pekerjaan setan dan kami mengikatnya, dan kami buang ke jurang maut, tidak boleh kembali. Saudara-saudaraku, berikutnya saya mau berdoa. Hari ini ada di antara saudara yang menjadi percaya, ingin menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan secara pribadi. Mari kita doa bersama. Ikuti saya berdoa, saudara-saudaraku. Tuhan Yesus, ikuti saudara. Tuhan Yesus, aku percaya dan aku beriman kepadamu. Hari ini aku terima Engkau sebagai Tuhan dan penebusku. Ampuni dosa-dosaku. Terimalah hari ini aku sebagai anak-anak-Mu. Tuntun aku berikutnya untuk beribadah dan berbakti kepadamu. Terima kasih, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus penebus dan pelepasku. Kami berdoa. Haleluya.
Saudara-saudaraku, mari kita lanjut berdoa. Bapa, terima kasih buat firman Tuhan. Kami menjadi percaya, kami diingatkan, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Saudara-saudaraku, tetap semangat, selamat bekerja dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.